Jujur kadang gua bingung kenapa krisis empati di negara ini bisa seburuk itu. Lu bayangin aja orang-orang yang terdidik dan disumpah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sekelas tenaga kesehatan, dokter, sampai perawat malah terang-terangan melakukan cyberbullying kepada seorang pasien yang kondisinya lagi sekarat. Ini bukan lagi cuma soal antrian BPJS atau kamar rumah sakit yang penuh, tetapi soal matinya hati nurani manusia. Dan tragisnya lagi, mimpi buruk inilah yang harus dialami oleh almarhum Yurizal di hari-hari terakhir sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Tanggal 22 Juli tahun 2026, di tengah hiruk-pikuk rumah sakit, ada seorang pasien bernama Yurizal Tri Cairawan yang lagi berjuang nahan sakit. Dia lagi nunggu kepastian ruang perawatan. Lu tahu berapa lama dia harus nunggu? 8 jam. Lu bayangin aja, lu lagi di kondisi yang mungkin udah di titik batas toleransi tubuh, tetapi lu cuma bisa diam, nunggu, dan selama 8 jam tanpa ada kepastian. Sebagai manusia yang udah habis energinya secara fisik dan juga mental, Yurizal akhirnya numpahin keluh kesalnya di tweets, cuitan singkat yang gak ada nada marah ataupun nuntut. Dia cuma nulis 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya cuma pakai BPJS. Coba kalian perhatiin kalimat itu baik-baik, ada kepasrahan yang luar biasa di sana. Yurizal sadar diri kalau posisinya sebagai pasien BPJS, yang emang realitanya seringkali harus berhadapan sama antrean yang panjang. Dia bahkan memilih buat nutup rapat-rapat nama rumah sakitnya, karena niat dia bukan buat nyerang atau ngehancurin nama instansi. Dia cuma capek, dia cuma butuh tempat buat dirawat. Normalnya, orang yang baca curhatan kayak gini pasti bakal ngerasa kasihan, atau seenggaknya bakal ngedoain urusannya cepat kelar, atau ngedoain semoga dia cepat sembuh. Tetapi yang terjadi di kolom komentar malah sebaliknya. Internet benar-benar ngasih mimpi buruk di hari-hari terakhir hidupnya. Dan yang bikin dada gua makin nyesek adalah hujatan yang paling brutal itu justru keluar dari ketikan orang-orang yang pakai jas putih, dari banyak oknum dokter ataupun perawat, yang sejatinya merekalah yang paling mengerti rasa sakit dan disumpah untuk menyelamatkan nyawa manusia, bukan malah menghancurkan mental pasiennya lewat ketikan yang nir empati. Bukannya dapat dukungan, utas Yurizal itu malah diserbu oleh komentar-komentar yang di luar nalar. Dan gilanya, setelah ditelusuri oleh warganet, akun-akun yang melontarkan komentar jahat ini ternyata terafiliasi dengan profesi medis. Orang-orang yang kerjanya ngurusin orang sakit malah jadi pelaku cyberbullying atau bully secara digital ke pasiennya sendiri. Kita mulai dari akun yang bernama @nauza_kim. Di bio Instagramnya, dia dengan bangga nulis part of General Hospital. Terus kalian tahu apa yang dia ketik buat pasien yang lagi sekarat nunggu 8 jam? Dia nyebut Yurizal itu miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, dan dia menormalisasi waktu tunggu 8 jam yang udah lama banget. Dan komentar itu ditutup dengan umpatan kasar. Lu banyak bacot goblok. Belum selesai, ada lagi komentar yang lebih gila. Akun @benny_christine yang jejak digitalnya dikaitkan sama seorang dokter dari sebuah RSUD. Malah nyuruh Yurizal buat pindah ke ruang jenazah kalau dia mau cepat dapat penanganan, karena ruang jenazah selalu kosong. Bayangin seorang dokter ngomong begini ke orang sakit. Lalu ada lagi akun yang bernama @1amdika yang diduga lulusan keperawatan dari salah satu universitas negeri ternama. Dengan entengnya dia ngasih saran yang sangat sarkas. Serangan jantung mas kalau mau cepet, katanya gitu. Gak berhenti di situ, ada juga akun @widiriarini yang nulis, potong aja kak nadinya nanti juga cepet dapat ruangan. Sebuah kalimat jahat yang ironisnya berbanding terbalik sama tulisan di bio Instagramnya yang so agamis. Kalian lihat sendiri. Dan ada juga akun yaitu @erudaraha adini yang diduga milik seorang dokter yang berprestasi, malah ikut-ikutan ngatain Yurizal ini gak punya otak pakai bahasa Inggris. Ketika ada yang nekat ngebela diri, kayak akun @hi.clarissa_, dia malah nantangin balik dan bilang ia puas pas ditanya soal pasien yang akhirnya beneran meninggal. Orang-orang ini seolah lupa atau malah menutup mata kalau yang lagi mereka maki-maki itu bukanlah bot ataupun akun anonim yang lagi cari sensasi. Itu adalah manusia beneran. Manusia yang lagi ketakutan dan berjuang di antara hidup dan matinya. Dan yang bikin cerita ini berubah menjadi sebuah tragedi yang menyayat hati adalah semua hujatan tanpa nurani itu dibaca langsung sama almarhum.
Di balik layar handphonenya, realita yang dihadapi Yurizal jauh lebih mengerikan dari sekedar antri di dalam kamar rumah sakit. Berdasarkan kesaksian sahabat dekatnya yang bernama Firhan, yang mendampingi dari awal masuk IGD, Yurizal harus nunggu sampai 48 jam buat CT scan. Dia baru dapat ruangan setelah 2 hari luntang-lantung di IGD. Parahnya lagi, pas kondisinya makin kritis dan harus masuk ruang HCU, ruangannya ternyata penuh. Akhirnya dia cuma bisa dikasih tindakan khusus di ruangan inap biasa. Di tengah rasa sakit fisik yang udah nyiksa tubuhnya, Yurizal ngebuka handphone. Niatnya mungkin cuma cari hiburan atau sekedar ngecek notifikasi. Tetapi yang dia dapat malah caci maki dan sumpah serapah dari orang-orang yang berseragam medis. Sahabatnya bersaksi, Yurizal sempat nangis dan sedih banget pas baca komentar-komentar jahat itu di tweets. Kondisinya saat itu memang sudah sangat kritis. Tapi kalian tahu, kondisinya benar-benar menjadi semakin drop seketika gara-gara tekanan mental akibat komentar-komentar jahat di tweets itu. Dia capek, dia lelah sama penyakitnya, dan dia lelah sama jahatnya ketikan manusia. Akhirnya, Yurizal menyerah sama kebisingan itu. Dia letakin handphonenya dan nyalain airplane mode karena udah bener-bener gak mau lagi ngebuka media sosial. Menurut sepupunya, almarhum ini emang tipe yang gak pernah cerita kalau lagi sakit. Bahkan ke keluarganya sendiri, dia lebih milih untuk nyimpan rasa sakitnya sendirian. Di sisa-sisa tenaga terakhirnya, Yurizal bahkan sempat nulis pesan pilu. Pengen tidur nyenyak. Dia juga sempat chat ke temennya, bilang kalau dia cuma pengen pulang kembali seperti biasa. Tetapi takdir berkata lain. Pada tanggal 31 Juli 2026, setelah berhari-hari melawan penyakitnya sendirian dan ditikam oleh hujatan, Yurizal Tri Cairawan akhirnya benar-benar bisa tidur nyenyak untuk selama-lamanya. Kabar meninggalnya Yurizal ini bak bensin yang disiram ke kobaran api. Warganet yang melihat utas itu berubah menjadi gelombang kemarahan massal. Akun-akun nakes yang arogan yang sebelumnya asik menari di atas penderitaan orang sakit langsung dilacak dan dikuliti secara habis-habisan identitas aslinya. Kekuatan netizen Indonesia bekerja secara nyata dan para pelaku cyberbullying ini akhirnya panik. Lalu terjadilah hal yang bisa ditebak. Seperti template viral yang sudah terjadi pada umumnya, muncullah klarifikasi basi dan juga permintaan maaf. Akun @widyarini yang tadinya nyuruh potong nadi mendadak ciut dan bikin permohonan maaf ke keluarga almarhum. Dia juga meminta maaf kepada instansi rumah sakit tempat dia bekerja karena sudah mencoreng nama baik mereka. Nggak cuma dia, oknum dokter yang dengan entengnya nyuruh Yurizal pindah ke ruang jenazah akhirnya nampilin muka. Tanggal 4 Agustus kemarin, dia bikin video minta maaf dan bilang siap menerima konsekuensi dari pihak rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, sampai pengadilan. Sikap nirempati ini bahkan ternyata membuat muak rekan sejawat mereka sendiri. Salah satu konten kreator sekaligus dokter gigi, yaitu Dr. Mirza, sempat ikut buka suara dan mengecam keras kelakuan nakes-nakes ini. Menurutnya, oknum-oknum ini mungkin berniat pengen kelihatan keren dengan ngasih komentar pedas yang sarkas, tetapi jatuhnya malah norak dan juga nggak pakai pikiran. Kemarahan publik sekarang udah nggak bisa dibendung. Warganet mendesak keras ID dan juga pihak berwenang untuk turun tangan menindaklanjuti pelanggaran etika ini. Publik sangat kaget dan juga kecewa luar biasa melihat kenyataan bahwa fasilitas jaminan kesehatan masyarakat atau BPJS yang seharusnya menolong justru dijadikan cemoohan oleh tenaga medisnya sendiri. Masyarakat menuntut keadilan karena sekedar video minta maaf jelas gak akan pernah bisa menghidupkan kembali almarhum Yurizal. Kasus almarhum Yurizal ini seharusnya jadi tamparan keras buat kita semua, terutama buat potret pelayanan kesehatan di Indonesia. Iya, kita tahu nakes itu capek banget, jam kerja mereka paling panjang, pasien BPJS membeludak banget, dan sistemnya memang jauh dari kata sempurna. Tapi pertanyaannya, apa rasa capek dan buruknya sistem itu bisa menjadi pembenaran buat mematikan hati nurani dan merendahkan nyawa manusia yang lagi sekarat? Gelar tinggi, sekolah bertahun-tahun, dan sumpah profesi nyatanya gak ada artinya kalau empati dasar sebagai manusia aja udah hilang. Kalian harus ingat, di era digital ini ketikan jari lu bisa jadi jauh lebih mematikan daripada penyakit itu sendiri. Komentar yang mungkin lu anggap cuma sekedar sarkas, dark jokes, atau pengen kelihatan keren di media sosial bisa jadi pukulan fatal buat mental seseorang yang lagi berjuang di ujung hidup dan juga matinya.
buat instansi terkait, yaitu ID dan juga pihak rumah sakit. Kasus ini nggak boleh cuma menguap dan berakhir sebagai video permintaan maaf. Harus ada sanksi etik yang tegas. Jangan sampai masyarakat yang udah bayar pajak dan juga bayar iuran BPJS terus-terusan jadi warga kelas 2 yang pantas dihina saat mereka lagi butuh pertolongan. Dan buat almarhum Yurizal Tri Chairawan, mewakili rasa kemanusiaan yang sempat hilang di kolom komentar itu, gua dan seluruh masyarakat Indonesia meminta maaf sebesar-besarnya. Maafkan dunia yang gagal memberikan rasa aman di hari-hari terakhir Yurizal. Sekarang Yurizal udah nggak perlu lagi nunggu 8 jam. Lu udah nggak perlu lagi nahan sakit sendirian. Dan lu nggak perlu lagi baca komentar jahat manusia. Seperti pesan terakhir Yurizal, sekarang Yurizal sudah bisa tidur nyenyak. Selamat jalan, semoga dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Gua Panji Nur Fauzan, sampai jumpa di episode berikutnya.